Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Satu hati, satu harapan umat paroki Jetis. Ibu, bapak, para suster, orang muda, anak-anak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, berkah dalam. Bagaimana kabar Anda sekalian setelah bersama-sama menikmati suasana Lebaran pada tahun ini? Semoga semua sehat dan bahagia. Hari ini merupakan hari Selasa Paskah ke-7, juga merupakan novena Pentakosta hari ke-5. Bacaan Injil Yohanes bab 17 ayat 1 sampai dengan 11a. Tetapi renungan saya akan saya letakkan dalam terang bacaan pertama dari Kisah Para Rasul bab 20 ayat 17 sampai dengan 27. Punktum rohani yang saya tawarkan, Roh Kudus sebagai roh penasehat. Dikisahkan dalam Kisah Para Rasul bab 17 ayat 17 sampai dengan 27, Rasul Paulus memberikan nasihat kepada penatua di Efesus supaya berkumpul di Miletus. Setelah para penatua berkumpul, Rasul Paulus memberikan nasihat kepada para penatua dengan menyampaikan kesaksian hidupnya. Kesaksian hidup Santo Paulus memang luar biasa hingga saat ini, sehingga menjadi inspirasi bagi umat Allah. Kalau kita datang ke Seminari Tinggi Santo Paulus Kentungan, di sana ada patung Santo Paulus, dan di bawah kaki patung tertulis, Paulus, Guru segala bangsa. Saya yakin bahwa Rasul Paulus memang dipenuhi Roh Kudus. Ia sebagai seorang pengajar yang handal, pewarta yang hebat, penjelajah daerah-daerah yang belum mengenal Kristus dan mewartakannya. Pewartaan Santo Paulus bukan hanya untuk orang Yahudi, tetapi juga orang-orang Yunani, orang-orang di luar Yahudi, termasuk orang-orang di Asia Kecil. Santo Paulus menyebut dirinya sebagai tawanan Roh Kudus. Apa artinya sebagai tawanan Roh Kudus? Rasul Paulus mau menunjukkan bahwa segala yang ia lakukan sungguh bukan kehendaknya sendiri, tetapi kehendak Roh Kudus yang berdiam dalam dirinya untuk mewartakan Tuhan Yesus. Ia sungguh bergantung kepada gerak Roh Kudus yang menasihati dan membimbingnya. Hanya dengan kekuatan dari Tuhan Yesus dan Roh Kuduslah Santo Paulus mampu melaksanakan semua itu. Pada novena hari kelima, marilah kita mohon agar roh penasihat turun atas kita semua. Dengan kekuatan dan daya roh penasihat, semoga hidup iman kita tidak mudah goyah karena kesulitan hidup maupun keputusasaan. Datanglah Roh Maha Kudus, bentara cinta Sang Kristus, tolong kami jadi saksi, membawa cinta ilahi. Lidah api angin tofan, lambang Roh Kudus yang datang, muka bumi dibarui oleh Pembaru yang suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin.